Laksanakan perintah Allah. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah merupakan perihal yang wajib untuk harus dilaksanakan sebagai umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dan merupakan satu hal yang bahagia ketika seorang manusia bisa menyempatkan waktunya, waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Anda berusaha untuk meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang untuk ibadah kepada Allah, bukan mencari waktu sisa-sisanya dari waktu-waktu yang Allah berikan untuk menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala, tapi berusaha menjadikan waktunya adalah memang sengaja diperuntukkan untuk agama Allah, yang sengaja waktunya untuk digunakan mencari ilmu-ilmu Allah, sehingga waktunya adalah bukan waktu yang sisa, adalah merupakan waktu yang utama. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan kepada seorang hamba yang sengaja waktu-waktunya diutamakan untuk Allah dan Rasulnya. Masalah hadirin jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua yang telah kita kerjakan, amal ibadah yang telah kita kerjakan mulai dari waktunya dulu balik sampai pada hari ini dan sampai pada saatnya nanti nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah, kekurangannya dipenuhi Allah, kesalahannya akan dimaafkan oleh Allah, kemudian hal-hal yang belum memenuhi syarat, belum khusyuknya mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha yang sempurna. Bukan berarti kita kemudian menangguhkan tidak maunya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memiliki zat yang maha sempurna dan kita telah berikhtiar semaksimal mungkin untuk menyempurnakan ibadah kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memandangnya kita telah berikhtiar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakannya. Oleh karena masalah hadirin, mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surganya Allah bi ghairi hisab wal adab, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masalah hadirin jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada pembahasan kitab Nashaikhul Ibad yang dikarang oleh Syekh Imam Syahabuddin Ibni Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa nafa'ana wa bi'uni fid amin, dan disyarahkan oleh Syekh Imam Nawawi Umar Al-Albani rahimahullah wa nafa'ana. Mudah-mudahan menjadi satu pandangan-pandangan kita untuk mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari pembahasan beberapa minggu yang lalu, yang kita akan lanjutkan kembali, menyempurnakan dan meneruskannya dari satu nasihat yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW yang paling terbaik, yaitu siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan maqala aisyatu qala Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, inna iblisa qaimun amamaka wa nafsu an yaminika wa syahwa an yasharika wa dunya min khalfika wa a'dha'a min hawlika wal jabbaru fawqika. Dikatakan di sini bahwasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah menyampaikan nasihat buat kita. Sungguhnya iblis itu ada di depan kita. Iblis selalu berada menggoda kita, berada di depan kita. Dan kemudian nafsu an yaminika, dan hawa nafsu berada di sebelah kanan kita. Dan kemudian wal hawa an yusyarika, hawa adalah berada di kiri kita. Dan kemudian dunya min khalfika, dan dunia berada di belakang kita. Wa a'dha'a min hawlika, dan anggota badan berada di sekeliling kita. Dan kemudian wal jabbaru fawqika, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha jabar, zat yang maha memaksa adalah berada di atas kita. Maksudnya bagaimana? Di sini terangkan, disyaratkan kemudian dari hadis Rasulullah, dari pendapat atau perkataan yang mulia dari Abu Bakar Siddiq. Beliau kemudian meneruskannya bahwa fa iblisa laknatullah yadauka ila tarakiddin, bahwasanya iblis itu yang tadi dikatakan, iblis qaimun amamaka, iblis itu selalu berada di depan kita. Jadi menghalang-halangi kita ketika kita mau bergerak, mau ke masjid, mau majlis taklim, mau Jumatan, mau sholat, itu berada di kita. Anggap kita mau bergerak itu sudah berada di halang-halang itu.
Gimana caranya iblis itu menghalang-halangi kita. Itu faktanya di situlah. Karena kita aja nggak bisa melihat. Nah, apapun caranya, dengan ketika mau majelis taklim, dengar malam ini majelis taklim, cepet-cepet pulang. Nah, kalau udah begitu bukan lagi di depan lagi si iblis, dorong cepet pulang aja begitu. Nggak mau sudah. Nah di sini terang, fa iblis laknatullah, iblis yang dilanat oleh Allah itu yad'uka, akan mengajak, mendorong, mensupport apa? Tarikuddin, meninggalkan agama. Jadi fungsi iblis itu nggak tanggung-tanggung, Pak. Yaitu tarikuddin, akan mengajak seorang manusia, mendorong, mendukung berbagai caranya, menggodanya agar meninggalkan agama. Ya, meninggalkan agama tidak langsung berblek dia tinggalkan. Tapi sedikit demi sedikit bagaimana sesuai dengan kapasitas keilmuan daripada seorang hamba Allah. Dulu pernah saya ceritakan bagaimana seorang iblis dengan bala tentaranya menggoda manusia. Salah satu contoh yang diterangkan oleh Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Yahya Al-Kaf, beliau pernah menyampaikan satu kisahnya, bahwasanya setiap waktu itu pada saat-saat tertentu bala tentara daripada syaitan iblis dikumpulkan oleh iblis laknatullah alaih, kumpul ke semuanya, diberi pelajaran, diberi pembinaan. Kalian tahukah bagaimana caranya menggoda daripada makhluk hamba-hamba Allah ini yang mereka tidak punya ilmu dan yang mereka punya ilmu? Bagaimana diajak? Kemudian setelah diajak, dan setan itu bisa merubah bentuknya menjadi manusia. Ketika kemudian diajak kepada manusia yang tidak punya ilmu, kemudian datangilah itu seseorang yang ibadah tanpa punya ilmu. Artinya bukan ulama, ya ibadah. Kelompoknya barangkali kelompok-kelompok kita. Ketika kemudian setan atau iblis merubah menjadi manusia, datang dia. Dan dia bertanya kepada seorang yang abid, orang yang ahli ibadah, bukan ulama. Ya abid, wahai aku tanya kepadamu, apakah mungkin Allah itu memasukkan dunia yang besar ini ke dalam satu telur? Ini seorang manusia yang dari iblis tadi menyerupakan manusia dan bertanya kepada orang yang ibadah, ahli ibadah. Mungkinkah Allah memasukkan dunia yang besar ke dalam satu telur? Apa jawabannya daripada manusia yang ahli ibadah? Ternyata jawabannya tidak bisa, tidak mungkin. Tidak bisa Allah itu memasukkan dunia yang besar dan isinya ke dalam satu telur kecil. Nggak bisa. Oh sudah. Akhirnya kalau selesai jawaban tidak bisa, kelompok daripada syaitan iblis dikumpulkan. Betul nggak? Berarti Allah itu nggak mampu memasukkan dunia seisinya ke dalam satu telur. Nah, langsung ternyata itu sudah syirik dia. Dia sudah syirik keluar dalam agama Islam. Kecil perkaranya. Hanya dialog seperti itu. Kenapa? Menganggap Allah nggak mampu. Padahal Allah maha mampu. Allah maha mampu segalanya. Paham tidak ini? Paham. Setelah begitu, mari aku tunjukkan kalian semuanya kepada orang yang ahli ilmu. Datang orang ahli ilmu, ahli ibadah, ya ahli ilmu. Setelah kemudian dikumpulkan, apa? Ternyata dia merubah dirinya menjadi seorang manusia. Dan dia bertanya kepada seorang ulama. Wahai ya ulama, aku bertanya kepadamu. Pertanyaan yang sama. Apakah mungkin Allah memasukkan daripada seluruh dunia dan isinya ke dalam satu telur? Apa jawaban ulama? Allah maha mampu. Kok bisa? Iya. Jawabannya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah mampu atas segala sesuatu. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Begitu jawabannya. Selesai daripada setan itu. Tidak berhenti. Lantas bagaimana caranya Allah menjadikan dunia yang seisinya ini ke dalam satu telur? Apa jawaban ulama? Idza arada say'an innama amruhu idza arada say'an
ayyakula